Baik Bapak Ibu, saya coba lanjutkan kembali. Ini sudah direcord ya, Bu Puryanti? Sudah direkod, Mbak Iva. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mulai saja. Jadi di sini kita ada program namanya Karya Beasiswa Kursus Bapak Ibu. Ya, yang disebut dengan karya itu adalah daya ya, memberdayakan. Nah, beasiswa itu adalah sesuatu harapan ya oleh orang yang ingin menempuh sebuah pendidikan. Nah, sedangkan kursus adalah pendidikannya jenisnya apa? Tentu saja di sini adalah pendidikannya kursus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana memberdayakan banyak orang ya yang ingin punya keinginan untuk kursus ya, tentunya kursusnya bisa memilih jenisnya apa saja. Tentunya di GoHipki ini kita banyak sekali lembaga kursus yang sudah terregistrasi dengan berbagai macam jenis kursus ya, dan salah satunya diantaranya adalah Bapak Ibu semuanya yang harapannya sudah terregistrasi semua ya di GoHipki. Nah, ini dengan program karya beasiswa ini Bapak Ibu, sehingga setiap orang yang ingin kursus, mereka bisa diajarkan ilmu digital marketing ya, atau bagaimana mereka bisa memasarkan produk kursus Bapak Ibu semuanya. Dengan mereka mempromosikan produk kursus Bapak Ibu semuanya ya, itu mereka akan mendapatkan penghasilan atau sistem bagi hasil namanya, atau sebagai affiliate, sebagai reseller. Ketika mereka sudah punya penghasilan dengan menjual produk ya, Bapak Ibu, maka otomatis mereka punya penghasilan. Setelah mereka punya penghasilan, maka penghasilannya bisa dikonversi dengan kursus yang mereka mau ikuti. Nah, ini adalah program karya beasiswa Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk melakukan hal ini membutuhkan sebuah sistem aplikasi untuk memanage ini semua. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan bagaimana Bapak Ibu bisa menjalankan program karya beasiswa ini dengan sistem platform yang sudah kita sediakan. Di antaranya GoHipki adalah bagaimana Bapak Ibu bisa meregistrasikan ya lembaga kursusnya, meregistrasikan pengajarnya, instrukturnya ya di dalam GoHipki. Sehingga Bapak Ibu di situ juga sudah bisa mendapatkan sertifikat dari DPP Hipki ya. Lalu kemudian dengan Bapak Ibu teregistrasi dengan GoHipki, maka Bapak Ibu sudah otomatis di-linkkan dengan ayongajar.com. Ayongajar.com itu adalah sebuah platform bagaimana Bapak Ibu bisa mengupload ya materi ajar online-nya ya, kurikulumnya ya, lembaga kursusnya sehingga bisa di-online-kan. Sehingga bisa diakses oleh calon peserta atau peserta dari mana saja, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Ya. Karena pengalaman saya juga punya lembaga namanya asianbrilliant.com. Itu saya sudah bergerak dari tahun 2012 ya. Itu pesertanya ada yang dari dalam negeri dan dari luar negeri Bapak Ibu. Itu sebelum jauh dari program prakerja. Saya sudah melakukan itu. Dan pesertanya sudah dari berbagai bahkan dari Arab Saudi juga ada ya, TKI ya. Dari Korea juga ada gitu, apalagi di Indonesia. Artinya ketika Bapak Ibu juga punya program pelatihan kursus, itu bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah saya lakukan. Ya. Nah, karena sekarang baru ramai saja dengan adanya prakerja, akhirnya banyak sekali lembaga yang tadinya masih konvensional kemudian merubah atau bukan merubah ya, sudah mulai migrasi ya ke masa transisi untuk bisa menggarap dengan potensi online. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di sini kita akan mengajarkan step by step ya. Nanti akan ada sesi berikutnya. Oke, langsung saja. Terkait dengan karya beasiswa, sebetulnya ada 3 program yang kita luncurkan. Ada karya beasiswa kuliah, ada karya beasiswa vokasi, ada karya beasiswa kursus. Nah, program karya beasiswa kuliah itu seperti misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalkan punya kampus ya, punya universitas selain dari kursus misalkan. Karena rata-rata orang yang punya kursus ada juga yang sebagian dia juga punya kampus gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi program karya beasiswa Bapak Ibu.
bagaimana orang yang sebelum kuliah, mereka diajarkan dulu ilmu digital marketing, sehingga ketika mereka diajarkan ilmu digital marketing, mereka bisa menjual produk. Produknya dari mana? Produknya adalah melalui produk-produk lembaga kursus Bapak Ibu semuanya. Mereka yang akan bantu menjualkan, mempromosikan ke temannya, ke sahabatnya, ke rekan kerjanya, atau dengan teknik-teknik digital marketing ya, atau memasang iklan Facebook begitu ya. Mereka yang akan melakukan, ketika mereka dapat keuntungan, mereka bisa kuliah. Penghasilannya dikonversi menjadi kuliah. Atau bisa juga penghasilannya dikonversi menjadi vokasi. Salah satunya kita yang sudah bekerja sama vokasi itu adalah vokasi untuk magang di Jerman, Bapak Ibu. Jadi kuliah di Jerman sambil kerja ya, mereka dapat gaji gitu ya. Nah, ini tentunya butuh biaya. Nah, bagaimana mereka bisa memiliki modal ya untuk bisa mengikuti vokasi tersebut. Nah, ini dia dilatih dulu bagaimana memberdayakan ya orang-orang yang sebelum meraih beasiswa tersebut. Begitu juga kita berbicara kursus Bapak Ibu, itu sama saja. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang-orang ya, khususnya misalkan anak-anak SMK ya, anak SMA atau umum lah ya. Mereka yang ingin jenjang karir mereka lebih meningkat, misalkan dengan kursus, menambah skill mereka. Mereka yang nggak punya biaya ya, mereka bisa ikuti dulu program karya beasiswa. Mereka diajarkan jualan, setelah punya penghasilan baru mereka mengkonversi kursus yang mereka ingin ikuti. Dan ini Bapak Ibu bisa menggunakan program karya beasiswa ini untuk menjual produknya, bisa ke sekolah, ke apa namanya, misalkan ke kampus ya, atau ke komunitas ya. Mereka diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara menjual produk seperti itu. Produknya apa? Produknya sudah jelas banyak sekali Bapak Ibu. Makanya di sini kita buat pelatihan ini bagaimana supaya semua lembaga kursus siap untuk jual online. Sehingga nanti orang-orang yang mengikuti program karya beasiswa, mereka akan banyak sekali pilihan produk yang bisa mereka bantu jualkan. Sehingga produk Bapak Ibu akan lebih tambah laku. Karena di sini konsepnya adalah bagaimana kita saling terintegrasi, saling membantu bahu-membahu dalam menjualkan produk kita semuanya, seperti itu. Ya, kita tahu bahwa di Goib itu banyak sekali, ada yang bidangnya digital marketing, IT, memasak, ya, tata rias kecantikan, busana, banyak sekali Bapak Ibu. Hanya saja belum ada platform yang bisa meningkatkan penjualan mereka. Nah, disinilah kita sudah siapkan mulai dari platform untuk e-learning-nya, OLMS-nya, mulai dari platform untuk memanage tadi ya, memanage komunitas penjualannya, itu juga sudah kita siapkan. Oke, berikutnya ya, selain dari mereka juga bisa ikut program karya beasiswa Bapak Ibu, mereka juga bisa punya penghasilan mingguan ya. Jadi bisa dibayangkan sekarang banyak orang yang susah nyari kerja ya Bapak Ibu ya. Susah nyari kerja di mana-mana, banyak yang di PHK gitu. Tetapi dengan program karya beasiswa ini Bapak Ibu, mereka selain bisa juga meraih karya beasiswa kursus, mereka juga setelah mengikuti program ini, misalkan kursusnya harganya, misalkan kursus Bapak Ibu misalkan harganya 2 juta atau 3 juta gitu ya. Mereka diajarkan digital marketing ya dengan program karya beasiswa ini. Lalu mereka bisa menjual semua produk kursus, lalu punya penghasilan, bagi hasilnya dia dapat penghasilan. Setelah dia meraih 3 juta, ya, mereka dapat kursusnya. Setelah mereka dapat lebih dari 3 juta, itu mereka bisa ambil uang itu untuk diri mereka sendiri. Itu artinya apa? Di sini bisa membantu banyak orang ya. Mereka punya penghasilan dan juga mereka bisa meraih keahlian yang mereka inginkan. Nah, tentu saja di HIPKI ini kan begitu banyaknya ya, Bapak Ibu ya. Banyak sekali program-program keahlian yang bisa dipilih oleh orang yang ingin mendapatkan program beasiswa ini, karya beasiswa ya. Baik, kita tahu bahwa seperti ini Bapak Ibu, ada orang yang banyak mencari pekerjaan gitu ya. Mereka mengatakan hari ini sulit sekali untuk mencari pekerjaan.
Padahal Bapak Ibu, ini orang ini sedang kena mental block sebetulnya. Padahal di depan matanya banyak sekali peluang bisnis. Banyak sekali peluang yang bisa diambil. Nah, inilah dengan program karya beasiswa ini kita bisa membantu orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Pahamkan mereka dengan pentingnya pemahaman digitalisasi. Pahamkan mereka bahwa dengan digitalisasi, ya digital marketing, itu peluang di depan mata itu banyak sekali. Saya contohkan misalkan begini Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu ada yang punya kursus misalkan di bidang, saya contohkan saja menjahit misalkan. Bagaimana kalau kursus menjahit ini di online kan? Ya, mungkin sebagian cara ngajarnya itu ada yang lewat webinar misalkan, ya, ada juga yang lewat video, ya, atau silabus e-book itu bisa disampaikan. Walaupun penyerapan materinya itu enggak 100% seperti datang langsung ke lokasi. Tetapi setidaknya coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu cek saja di YouTube ya, ada orang yang mengajarkan lewat online sesuatu skill, keahlian. Ternyata kita mudah juga untuk menyerapnya. Gitu. Tinggal praktek ya, tentunya membutuhkan alat. Nah, dengan program karya beasiswa ini Bapak Ibu, harapannya adalah kita bisa merubah mindset banyak orang yang mereka nggak punya skill, nggak punya keahlian. Kita tingkatkan mereka, ya, pahamkan mereka bahwa mereka harus punya skill digital dan juga mereka bisa memilih skill yang mereka inginkan sesuai dengan passion mereka. Ya, mereka bisa pilih semua jenis pelatihan yang ada di dalam GoHipki. Tentunya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita coba pahami bagaimana program ini bekerja. Jadi sebetulnya program karya beasiswa ini adalah tujuannya kita mau saling berjamaah atau gotong royong Bapak Ibu. Ya. Kita coba lihat stakeholder-nya, yang terhubungnya siapa saja. Yang pertama adalah lembaga kursusnya. Ya. Lembaga kursus bersama-sama ya bergotong royong untuk membuat materi ajarnya masing-masing. Sehingga mereka siap untuk menjual produknya secara online, ya. Tentunya kalau menjual produk secara online, keuntungan bagi lembaga kursus itu adalah mereka cukup bikin materi sekali tapi diakses oleh ribuan orang seperti itu. Artinya cost-nya sangat murah Bapak Ibu ketimbang Bapak Ibu harus ngajar di kelas. Dan tentunya harus ada gedungnya gitu ya. Tetapi dengan seperti ini Bapak Ibu cukup dari rumah saja bikin materi ajar, Bapak Ibu tinggal fokus jualan. Artinya target pasarnya akan sangat luas sekali, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa sediakan dengan berbagai macam bahasa, ya, bahasa Indonesia, bahasa internasional, misalkan bahasa asing. Nah, itu lebih bagus, pangsa pasarnya bisa lebih luas. Bahkan harapannya nanti dari GoHipki ini Bapak Ibu, ini akan saya coba integrasikan dengan platform-platform yang lainnya. Sehingga produk Bapak Ibu bisa dijual melalui GoHipki, kemudian terintegrasi bukan hanya di Ayo Ngajar saja, misalkan terintegrasi juga dengan platform-platform yang lainnya. Ya. Nah, ini artinya akan sangat membantu Bapak Ibu seperti itu. Dan konsepnya adalah berjamaah, ya. Jadi dari lembaga kursus dipertemukan dengan membangun komunitasnya. Saya contohkan tadi yang kursus menjahit, membangun komunitas ya. Komunitasnya itu misalkan siswanya yang sudah belajar di lembaga menjahit tadi, itu kemudian dia juga bisa mereferensikan siswa baru, gitu ya, atau namanya istilahnya student get student. Jadi mereferensikan murid baru, tetapi ketika dia mereferensikan dia dapat komisinya. Dan komisinya secara sistem ini sudah kita siapkan semua serba otomatis. Bapak Ibu bisa menggunakan sistemnya ya untuk menjalankan bonus bisnis seperti tadi. Oke, itu dari sisi lembaganya ya. Kemudian dari sisi pesertanya juga mereka dapat keuntungan ya, bisa menjual produk, bisa dapat karya beasiswanya, dapat penghasilan. Itu artinya semuanya terjadi mutualisme. Ya, saling menguntungkan. Ya, lembaganya untung dibantu jualkan, kemudian si pesertanya juga untung karena dapat karya beasiswa dan juga keuntungan punya penghasilan. Nah, itu artinya kita bisa membantu banyak orang punya penghasilan dengan membuka seluas-luasnya
produk kita bisa dibantu dijualkan oleh siapapun. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan di platform kita bukan hanya lembaga kursus Bapak Ibu, bukan hanya online course aja yang bisa dijual. Tetapi di sini sudah saya siapkan platform tidak hanya produk kursus, tetapi juga produk barang UMKM ya. Karena di sini kita sudah ada komunitas yang sudah join ke kita namanya Sekolah UMKM. Jadi di dalamnya itu ada banyak sekali UMKM. Lalu kemudian bahkan bukan hanya itu saja, jasa-jasa selain kursus juga seperti jasa apa misalkan jasa servis komputer, jasa apa namanya perbaikan AC misalkan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya. Karena platform ini yang sudah disediakan ini sangat fleksibel sekali. Oh ya Bu Ani nanti tolong diingatkan ya kalau sudah terlewat waktunya. Khawatirnya kepanjangan. Baik, ya, saya Bapak. lanjutkan. Seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak sekali orang yang mereka di depan matanya itu sebetulnya banyak sekali peluang bisnis. Tetapi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, maka seperti seolah-olah katak dalam tempurung. Ya, ini istilahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa melihat lebih luas lagi. Nah, ini sebetulnya sekali-sekali kita coba terbang ke atas seperti helikopter ini. Ketika kita pergi ke atas, kita akan melihat berbagai macam sudut pandang. Kita akan lebih banyak melihat ya dunia ini. Sebetulnya peluang itu sangat besar sekali. Ya, mungkin kalau selama ini Bapak Ibu hanya jualan kursusnya di lokal saja, di daerah sekitarnya saja. Nah, sedangkan ketika Bapak Ibu menggunakan konsep helikopter view ini, maka sebetulnya Bapak Ibu melihat pangsa pasar itu bukan hanya di lokal Bapak Ibu saja. Misalkan di sini mungkin mayoritasnya yang dari Jawa Tengah ya, lembaga kursus yang di Jawa Tengah. Padahal kalau Bapak Ibu bisa mengonlinekan bisnisnya, Bapak Ibu bisa mentarget pasar yang lebih luas lagi. Ya, bisa dalam negeri ya, berbagai macam daerah di Indonesia, bisa ke Malaysia, Singapura, ke luar negeri atau Asia saja dulu juga bisa. Nah, ini hanya membutuhkan fokus ya, membutuhkan apa namanya Bapak Ibu untuk terus belajar menggali pemahaman-pemahaman baru terkait dengan digitalisasi ini. Nah, coba Bapak Ibu lihat ada big market yang sangat besar ya. Ada pasar yang begitu besar ya. Kita mungkin ketika menggunakan Facebook, kita hanya mengupdate status kita. Kita mungkin kalau menggunakan WA, mungkin kita manfaatkan hanya sekedar komunikasi saja, komunikasi chatting saja. Ya. Padahal di situ kalau kita paham, itu big market, market yang sangat besar Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola itu dengan benar ya? Itu sebetulnya pangsa pasar yang sangat besar. Nah, ini tentunya butuh pemahaman digitalisasi. Bahkan dengan teknologi sekarang, Bapak Ibu bisa memulai merubah mindsetnya yang tadinya offline dengan cara online. Bahkan kita ada di desa terpencil sekalipun yang sudah terkoneksi internet, kita bisa berkomunikasi dalam detik itu juga dengan orang-orang yang ada di luar yang jangkauannya sangat jauh, bahkan yang ada di luar negeri. Kita bisa lihat pada gambar di slide ya. Nah, pentingnya skill digital marketing ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa terus tingkatkan ya, karena jenis ide bisnis apapun itu punya potensi penghasilan. Apalagi Bapak Ibu yang punya kursus di bidang kursus atau pelatihan. Enaknya di bidang pelatihan itu Bapak Ibu cost-nya minim. Hampir-hampir tidak ada cost, nggak ada modal. Bahkan modal dengkul aja bisa Bapak Ibu kalau kursus gitu kan. Kenapa? Karena kita sedang menjual keahlian kita. Kalau kita jualan produk, mungkin kita mau jualan motor gitu ya, kita harus butuh modal untuk beli motornya untuk kita jual. Atau mungkin bisa saja nggak usah pakai modal, kita cukup jadi reseller Bapak Ibu ya, menjualkan produk orang. Tapi tentunya HPP-nya akan sangat besar, apa namanya, ada HPP-nya. Tapi kalau di dunia kursus Bapak Ibu, pelatihan, kita menjual skill kita, itu hampir 100% keuntungannya Bapak Ibu. Ini sangat beda dengan bisnis pola bisnis yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau punya skill,
Bapak Ibu pastikan paham betul dan harus betul-betul untuk mengembangkannya di dunia digitalisasi. Ya, karena keuntungannya besar, potensi penghasilan sangat luar biasa ya dari digital marketing. Jangkauan pasarnya juga lebih luas dan tentunya modalnya minim dan keuntungannya bisa berlipat ganda. Oke, selanjutnya saya akan coba mengangkat isu terkait dengan keunggulan ya, optimasi penjualan produk dengan metode platform affiliate atau membangun tim penjualan. Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang pernah dengar tidak ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah sukses di dunia pelatihan online ya. Ini mereka menggunakan teknik dibantu dengan aplikasi berbasis affiliate. Ya, apa itu affiliate? Affiliate itu adalah seperti kita punya website atau kita punya link URL. Di dalamnya itu URL itu bisa disuntik ya atau dimasukkan sebuah kode unik ya. Kode unik itu adalah orang-orang yang akan membantu menjualkan produk kita. Pada saat orang itu memasukkan kode affiliate-nya di dalam URL kita, maka dia otomatis akan terekam ya. Terekam komisinya ya. Ketika link itu ada sebuah halaman promosi produk kita, lalu dia promosikan dan dengan kode itu dia akan mendapatkan bagi hasilnya secara otomatis. Nah, inilah yang disebut dengan program affiliate Bapak Ibu, ya. Nah, program affiliate ini sudah kita siapkan juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal pakai, Bapak Ibu bisa tinggal sebar linknya, membangun komunitasnya untuk menjual kembali produk Bapak Ibu, ya. Bahkan kita bisa silang ya. Silang itu artinya misalkan Bapak Ibu punya produknya menjahit ya. Saya punya produknya digital marketing. Bu Puryanti punya produknya di bidang komputer perkantoran. Contoh ya. Nah, itu komunitas saya bisa membantu menjualkan produknya yang Bapak Ibu yang punya produk menjahit. Atau saya juga di komunitas digital marketing saya bisa bantu produknya Bu Puryanti. Atau sebaliknya, Bu Puryanti bisa juga menjual produk digital marketing punya saya. Artinya Bapak Ibu, di sini kita bisa saling membantu ya, bahu-membahu ya, untuk saling membantu menjualkan produk kita di komunitas kita masing-masing. Dan tentunya ketika kita membantu mempromosikan, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan dashboard untuk menghitung bagi hasilnya. Ya, ketika saya bantu produknya Bu Puryanti, tentunya saya akan dapat komisi sebagai affiliate-nya Bu Puryanti. Ketika saya membantu produk menjahit tadi, saya akan mendapatkan komisi sharing profit bagi hasil. Dan itu tidak manual, Bapak Ibu. Itu sudah otomatis. Platform yang akan menghitung sistem bagi hasilnya. Oke, inilah yang disebut dengan teknologi membangun tim penjualan. Jadi tidak lagi manual, tetapi sistem yang sudah mencatat itu semua. Bahkan Bapak Ibu bisa melihat semua siapa saja yang sudah membeli produk Bapak Ibu, siapa saja yang baru mendaftar produk Bapak Ibu. Nah, ini bisa di follow up kalau yang belum melakukan transaksi. Nah, bagaimana teknik follow up-nya? Itu ada ilmunya Bapak Ibu ya. Itu ada ilmunya di technical digital marketing. Nah, lalu kemudian di sini Bapak Ibu juga membutuhkan landing page. Membuat landing page ini gratis Bapak Ibu. Ya, nanti akan diajarkan oleh Bu Puryanti yang sudah pengalaman membuat landing page ya. Kalau sempat, tapi kalau tidak sempat nanti di sesi berikutnya. Karena banyak sekali materi yang akan disampaikan oleh Bu Puryanti. Nah, landing page ini sangat berbeda sekali dengan website Bapak Ibu. Kalau website, Bapak Ibu bayangkan di dalam website itu terlalu banyak menu, kurang efektif untuk menjual produk. Kecuali website itu berfungsi untuk melakukan brand awareness. Ya, membangun kepercayaan publik itu menggunakan website. Tapi kalau dalam konteks menjual, ini Bapak Ibu jangan pakai website, tetapi menggunakan landing page. Karena di landing page itu terdiri dari beberapa item, ya, dan dia spesifik, ya, tentang kelebihan produk apa yang dijual, kenapa harus membeli produk itu, berapa promosinya, berapa harganya. Kapan dia promosinya? Apakah ditutup hari ini saja atau besok juga masih dibuka? Nah, ini informasi ini ada di dalam landing page Bapak Ibu. Dan di dalam landing page hanya ada tombol satu yang namanya daftar sekarang lalu transaksi.
Ya, tidak ada lagi embel-embel untuk membuka visi misi menu lain-lain dan tidak ada, karena hanya satu pilihan, daftar lalu bayar. Nah, ini sangat efektif untuk melakukan penjualan melalui online, Bapak Ibu, khususnya di dunia pelatihan. Tetapi ini juga bisa diterapkan bagi sahabat-sahabat yang mungkin punya produk selain dari produk pelatihan, bisa juga diterapkan untuk penjualan produk fisik atau jasa-jasa jenis yang lainnya. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya coba sampaikan dengan strategi ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa saling bergotong royong untuk mempromosikan produk seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian sumber penghasilan bagi siapa saja dari mana saja. Artinya kita bisa membuka peluang penghasilan. Apalagi di masa pandemi orang lagi susah nyari nyari penghasilan gitu ya. Nah, kalau kita buka program seperti ini, lembaga kursus kita bisa kita buka open reseller ya atau open affiliate namanya. Itu akan membantu banyak orang untuk punya penghasilan, ya. Lalu kemudian mampu menggapai penjualan melalui orang terdekat. Nah, dengan konsep affiliate ini, Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa menjual produk dengan orang yang kita tidak kenal, ya, kecuali mungkin memasang iklan yang membutuhkan biaya ya untuk deposit, atau dengan teknik digital marketing yang membutuhkan strategi yang betul-betul menguras tenaga, pikiran, ya, waktu juga. Nah, tetapi dengan konsep affiliate ini kita akan dibantu oleh banyak orang untuk mereferensikan produk kita. Artinya bisa saja orang ini yang mereferensikan produk kita, dia bisa mereferensikan ke tetangganya yang dia kenal dekat, atau ke kerabatnya, atau ke saudaranya. Orang-orang terdekat inilah tidak bisa kita menyentuhnya kecuali dengan orang lain. Ya, jadi kita bisa dibantu penjualan produk kita melalui orang lain tersebut. Lalu kemudian strategi penjualan yang efektif dan terjangkau, ya. Nah, ini juga dengan strategi affiliate ini, Bapak Ibu bisa menjual produk cukup efektif dan juga terjangkau ya. Kenapa? Karena tanpa biaya ya. Tanpa biaya. Sistemnya hanya dengan sistem bagi hasil. Kalau ada hasilnya ya kita bagi. Kalau nggak ada hasilnya nggak usah dibagi gitu. Nggak ada yang perlu dikeluarkan. Nah, jadi sangat terjangkau. Beda ketika Bapak Ibu menjual produk melalui misalkan Facebook Ads atau Google Ads ya, itu membutuhkan biaya iklan. Nah, ini kan pasti butuh biaya. Lalu kemudian mempercepat penjualan setiap peluncuran produk. Ketika Bapak Ibu sudah bangun komunitasnya, ada satu produk yang sudah berjalan komunitasnya, dan mereka tercatat sebagai orang-orang yang membantu atau sebagai affiliate dari produk Bapak Ibu, tentunya ketika Bapak Ibu punya produk baru, Bapak Ibu sudah punya komunitasnya. Dan komunitas itu siap untuk menyebarkan, siap untuk mempromosikan produk Bapak Ibu. Artinya, ini adalah program yang bisa digunakan sebagai program jangka panjang. Ya, program pemasaran jangka pendek hingga jangka panjang. Lalu kemudian, promosi melalui landing page lebih mudah menjual tanpa harus memiliki investasi website. Jadi Bapak Ibu yang belum punya website, yang belum punya OLMS, Online Learning Management System-nya, bisa memulai dengan membuat landing page, ya, kemudian disambungkan dengan platform kita, dengan sistem yang tadi, affiliate tadi, Bapak Ibu sudah bisa menjalankan programnya, komunitasnya. Ini bahkan hampir-hampir Bapak Ibu nggak perlu pakai biaya, gitu kan? Tapi kalau Bapak Ibu butuh pembinaan digital marketing di program saya, namanya Gesit, Gerak Mesin Duit, orang yang jalan-jalan duitnya ngalir deras, Bapak Ibu bisa registrasi di sana, ya, untuk bisa mendapatkan bimbingan langsung untuk menjalankan program affiliate ini, beserta dengan teknik-teknik digital marketing yang nantinya yang Bapak Ibu harus persiapkan untuk langkah-langkahnya. Lalu kemudian khusus produk e-course akan memudahkan peserta mengakses bahan ajar melalui e-learning di Ayo Ngajar. Jadi Bapak Ibu ketika sudah register di GoHipki, Bapak Ibu otomatis sudah bisa mengupload materi ajarnya di ayongajar.com. Jadi ayongajar.com ini adalah OLMS yang bisa dipakai bareng-bareng, dan itu gratis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tanpa harus membayar, cukup register di GoHipki, Bapak Ibu sudah bisa mengupload bahan ajarnya untuk bisa diakses oleh si peserta kursus Bapak Ibu ya secara online. Nanti akan ada login, akses, user dan password dari setiap
peserta. Jadi peserta bisa punya akses, misalkan dia bisa ikut pelatihan kursus menjahit, dia akan dapat materi menjahitnya. Kalau dia juga ikut juga pelatihan yang lainnya dengan akun yang sama, dia juga bisa mengakses materi-materi dari lembaga kursus yang lain seperti itu. Nah, lalu kemudian diperlukan Bapak Ibu juga punya pemahaman network bisnis affiliate. Jadi rata-rata bisnis pelatihan saat ini mereka menggunakan teknologi ini Bapak Ibu, ya. Jadi menggunakan sebuah aplikasi atau platform untuk mengembangkan pelatihan mereka harus berbasis affiliate, ya. Hampir-hampir bahkan di luar negeri itu ya, itu rata-rata mereka sudah menggunakan teknik affiliate. Karena tanpa affiliate ini, Bapak Ibu akan kesulitan menjual produk itu lebih masif dan juga lebih cepat. Karena kita membutuhkan tangan-tangan orang lain untuk menjual produk kita. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa lihat yang sudah menggunakan aplikasi kita, diantaranya di sini ada LPK Megatama, miliknya Bu Puryanti, ya. Jadi Bu Puryanti ini punya lembaga kursus di bidang pelatihan kursus komputer, ya. Diantaranya ada Office, ya, ada desain, ada programming juga, gitu ya. Nah, tetapi di sini Bu Puryanti baru meluncing produk untuk kursus komputer Office-nya. Dia menggunakan nama webnya itu mna.ly/Puryanti/gesit. Maksudnya adalah Puryanti ini adalah kode affiliate yang unik yang bisa dimiliki oleh semua orang. Bisa misalkan namanya Edi atau Dodi atau Budi gitu ya. Karena kenapa harus pakai kode affiliate itu yang unik? Tujuannya adalah supaya bisa mengenali siapa yang mempromosikan. Ketika dia yang mempromosikan, maka nanti bagi hasilnya akan dihitung oleh sistem dan akan diakumulasi. Dia menjual dari produk yang mana, dia dapat komisinya. Seperti itu. Sedangkan kalau Gesit ini adalah produknya, gitu ya. Produk pelatihannya. Seperti itu. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ini adalah dashboard-nya. Di dalam dashboard ini Bapak Ibu akan memiliki dashboard seperti ini. Ya, bisa melihat calon member yang sudah bayar atau yang belum. Kemudian ada hitungan komisinya, ya. Komisinya ini ada yang komisi langsung, ada juga yang berupa bonus chief ya. Jadi kalau komisi langsung itu menjual langsung ya, mirip seperti ini Bapak Ibu. Ada kalau produk itu kan ada distributor, ada apa lagi? Di bawah distributor ada agent ya. Kemudian ada lagi komisi untuk reseller namanya. Kemudian ada juga komisi untuk retail, ya. Nah ini kita konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi komisinya itu bisa komisi dari distributor, agent, reseller dan retail. Tapi kalau Bapak Ibu mau setting aplikasinya itu hanya untuk komisi langsung aja, saya nggak perlu ada bonus-bonus seperti agency atau distributor, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa setting di aplikasi ini, saya hanya ingin komisinya hanya untuk satu ini aja, sebagai reseller aja, itu juga bisa seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu di sini sudah punya dashboard sendiri, Bapak Ibu bisa membangun komunitasnya sendiri. Ya, bahkan bisa lintas komunitas. Kita bisa saling bantu mempromosikan produk kita dengan komunitas-komunitas kita masing-masing. Saya contohkan, saya nggak punya produk kursus menjahit, maka saya bisa membutuhkan produk kursus menjahit agar saya bisa promosikan di komunitas saya, seperti itu. Tetapi kalau yang produknya sama-sama digital marketing, maka tentunya saya tidak akan memilih karena saya berkepentingan untuk menjual produk digital marketing punya saya sendiri, seperti itu. Seperti itulah contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sejenis kita bisa memilih, dia tidak perlu kita pasarkan, tetapi kita bisa bantu memasarkan produk yang kita tidak miliki, seperti itu. Kemudian di sini juga ada coaching mentoring ya. Ini produk dari saya digital marketing. Kalau tadi kan punya Bu Puryanti, seperti itu. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa punya produk-produk yang lainnya. Ya, punya link seperti ini ya. Bahkan tadi yang di sini kan tadi Puryanti/Gesit. Kalau ini Puryanti /Gesit juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dipromosikan melalui produknya Gesit ya, atau produknya Bu Puryanti seperti itu. Nah, Gesit juga seperti ini Bapak Ibu nih ya. Sempat juga sudah beberapa orang yang sudah
mencairkan uangnya seperti itu ya. Nah, ini dari program ini bisa membantu banyak orang. Kemudian juga yang sudah tergabung ada juga ini produk bahasa Jepang ya. Ini juga sudah mulai dipasarkan ya, produk bahasa Jepang. Jadi masih menunggu nih Bapak Ibu nih yang mulai mempersiapkan diri agar kursusnya bisa di-online-kan. Ya. Nah, apa saja yang dipersiapkan ya, khususnya untuk lembaga kursus, pelatihan, bisa juga untuk dosen, trainer, guru, pengajar atau instruktur atau bahkan YouTuber ya, yang biasanya cuma bikin konten mengharapkan iklan ya atau mengharapkan dari sponsor. Dan sebetulnya YouTuber juga bisa juga ya memanfaatkan aplikasi ini untuk membangun konten premium, konten-konten yang sifatnya premium bagi mereka. Dan ini bisa menghasilkan lebih besar bahkan daripada mereka sebagai YouTuber. Karena kalau YouTuber itu butuh proses yang cukup panjang Bapak Ibu, ya. Maaf, waktunya kurang 10 menit lagi. Oh, baik, siap. Terima kasih Bu Anik atas mengingatkan. Ini sudah terakhir, slide terakhir. Baik, terima kasih. Kemudian memiliki materi ajar online yang dipublish di Ayo Ngajar. Itu adalah yang dipersiapkan Bapak Ibu. Bagaimana cara mempublishnya? Nanti akan diberikan langkah-langkah teknisnya oleh Bu Puryanti. Kemudian memiliki web landing page promosi ya. Walaupun tanpa website, Bapak Ibu sudah bisa memiliki landing page ya. Nanti diajarkan juga teknik cara buatnya oleh Bu Puryanti juga. Ini ya yang harus dipersiapkan. Kemudian mengisi data di gohipki.com untuk integrasi ke sistem Ayo Ngajar. Jadi Bapak Ibu supaya terintegrasi, jadi registrasi terlebih dahulu di Gohipki ya, nanti baru bisa diintegrasikan ke Ayo Ngajar ya, dan juga sekaligus bisa dapatkan e-sertifikat keanggotaan HIPKI. Kemudian mengikuti program karya beasiswa kursus ya, itu di Megatama dan juga program pelatihan digital marketing di Gesit ya, supaya Bapak Ibu bisa punya bisa diberikan tahap demi tahap bagaimana membangun komunitasnya melalui online. Kemudian yang perlu dipersiapkan, nah ini daftar kemitraan kita ya, link-linknya ada Gohipki, ada Ayo Ngajar ya, ada macam-macam seperti itu. Oke, nanti linknya akan saya share kepada Bapak Ibu yang memang mau mempersiapkan lembaganya ya menjadi online course yang siap dijual secara masif melalui online. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya presentasinya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan, nanti akan ada sesi sharing session setelah materi Bu Puryanti disampaikan. Mungkin itu saja Ibu Anik. Baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, luar biasa materinya. Masih ada sisa waktu. Kita sepakat langsung ke materi 2 dulu. Manakala nanti ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa chat ya di room chat ini ya. Sepakat ya kita menuju ke pemateri 2 dulu ya, yaitu Ibu Puryanti SPD ya. Beliau adalah pengelola LKP Vistama, kemudian LPK Megatama, penguji LSK TIK, dan beliau juga asesor BAN/PAUD PNF, ya, sekretaris DPD HIPKI Jawa Tengah. Ya. Beliau juga sebagai Ketua Sosial Kemasyarakatan Waketum 5 DPP HIPKI. Ya, silakan Bu Puryanti, waktu sepenuhnya untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih Bu Ani, terima kasih juga Pak Nur, terima kasih teman-teman semuanya yang masih bertahan di sini. Alhamdulillah luar biasa, jam segini tuh jam capek, ngantuk dan mepet. Tapi saya lihat pesertanya masih 89, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Senang sekali saya sapa dari yang tadi saya lihat dari Tegal, Sukoharjo, dari ada yang Jogja, ada yang Kalimantan, kalau nggak salah seperti itu tadi ya. Terima kasih semuanya atas antusiasnya. Terima kasih juga
sudah memenuhi undangan dari kami. Ini hal yang luar biasa karena tidak mudah untuk meluangkan waktu yang sangat mepet ini. Di samping itu tadi juga sudah mengikuti acara direktorat yang begitu lama dan teman-teman masih ikut dengan kami itu benar-benar kami mengapresiasi. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Semuanya yang sudah rawuh, terima kasih semuanya. Tujuan kita adalah saya di sini hadir di sini bukan berarti saya lebih pintar, bukan. Tetapi saya yakin Ibu semuanya adalah orang-orang yang hebat, pengelola LKP yang hebat-hebat dan sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia kursus. Nah, saatnya ini saya bicara di sini bukan berarti saya lebih pintar, Ibu-ibu, teman-teman, tapi saya mungkin lebih dikatakan lebih dulu mengetahui gitu ya. Jadi saya mau cerita apa yang saya lakukan sehingga saya boleh dikatakan berhasil membuat kursus kita itu menjadi online, teman-teman, dan menghasilkan gitu. Karena saya sudah ada omset dari penjualan online saya di materi Microsoft Office, teman-teman. Nah, begitu saya launching itu langsung ada yang ada yang order gitu, teman-teman. Nah, harapan saya ini juga teman-teman juga akan bisa mengikuti apa yang saya lakukan walaupun ini sifatnya baru sangat jauh dari sempurna, tetapi minimal saya bisa memberikan gambaran pada teman-teman saatnya kita mengubah mindset kita, saatnya kita bangkit, saatnya kita ayo kita bersama-sama gandeng tangan untuk bisa menyelamatkan lembaga kita yang jangan sampai tergilas. Nah, saya ingin teman-teman di seluruh Jawa Tengah, teman-teman juga yang ada di sini semua itu bisa berubah mindset kita ya untuk bisa membangun lembaga kita ya. Karena pandemi ini benar-benar luar biasa buat kita. Baik teman-teman, saya akan mencoba bercerita saat ini adalah bagaimana sih caranya kita membuat kursus online sampai kita mendapatkan omset. Nah, nanti kita akan coba berbagi ya apa yang telah saya lakukan. Ini saya belum bisa ya sudah ya, udah bisa. Ini ya, saya akan mencoba bagaimana saya memulai dari cara membuat saya kursus ini sampai masuk ke platformnya Ayo Mengajar, kemudian sudah sampai bisa dibeli oleh peserta kursus ya, seperti itu. Teman-teman, ini saya coba ya, saya slide dulu ya, kita tampilkan dulu ya. Nah, pertama kali memang kita memang harus menyiapkan hal-hal yang harus ini sudah nggak usah kita Nah, ini teman-teman yang perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk bisa belajar kursus online kita itu harus ada beberapa yang harus kita siapkan, teman-teman. Yang pertama tadi sudah disampaikan waktu kita ngikutin seminar dari direktorat bahwa kita itu sekarang sudah disediakan oleh kalau nggak salah kursus daring Kemdikbud ya. Nah, teman-teman. Nah, tetapi kan kita ini kan tidak semuanya bisa membuat kursus online ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan kebanyakan kan teman-teman juga don sewu, ibu-ibu yang saya tahu persis gimana kita lembaga kursus di Jawa Tengah terutama banyak yang ada yang menjahit, ada salon, ada otomotif, ada setir mobil, yang ada komputer dan lain-lain. Apakah semuanya bisa di-online kan? Bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak gitu ya. Karena untuk bisa membuat kursus online ini, yang pertama itu kita harus paham dulu intinya itu gimana sih kita bisa membuat online kan begitu. Jadi intinya di sini alhamdulillah kita ketemu yang namanya Ayo Mengajar ini. Itu adalah salah satu platform yang membuat kursus kita ini bisa di-online-kan dengan mudah, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Tidak ribet dan tidak aturannya tidak harus mengajukan persyaratan begini nanti diseleksi, harus membuat kayak RPP online, membuat ini, aduh ribet sekali ibu-ibu. Tadi saya lihat sudah pusing ya. Tadi kalau lihat di sini kita akan cerita bagaimana kita membuat suatu kursus online masuk Ayo Mengajar platformnya yang dari GoIPki ini adalah sangat simpel. Nah, teman-teman yang materi pembelajaran di sini ini adalah ya kalau yang komputer tentunya komputer. Nah, kalau yang menjahit, yang otomotif, yang setir mobil, mungkin yang tata boga tentunya punya masing-masing adalah punya kurikulum atau boleh dikatakan ya kurikulum ya.
kurikulum, setiap pembelajaran pasti punya kurikulum. Nah, teman-teman sudah paham. Pastinya juga kurikulum itu susunannya seperti apa, ada kompetensi dasar, kompetensi itu dan lain-lain, itu tidak usah dibuat ribet, teman-teman. Nanti kita simpel di sini. Nanti kita akan siapkan juga nanti video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini teman-teman, nanti ke depannya kita akan ajari bagaimana sih membuat video pembelajaran dengan menggunakan HP kita masing-masing, simple. Yang ibu-ibu yang sepuh-sepuh kayak menjahit rias, itu aku kan wis tua, gimana Mbak Yanti, siapa yang buat? Nanti kita ajarin bareng-bareng bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan Android kita ya ibu-ibu. Nah, ini saya membuatnya juga pakai HP saya yang jadul ibu-ibu, jadi bukan menggunakan software yang bagus. Nanti saya terangkan bahwa saya memproduksi video ini tuh dari HP saya, Vivo atau laptop juga bisa. Kamera laptop itu loh ibu, saya gunakan rekam aja karena keterbatasan waktu itu tim saya ada kendala, terus saya kerjakan. Nah gitu ya. Terus nanti teman-teman ini setelah kita buat materi pembelajarannya, kita buat video pembelajarannya, nanti kita akan ajari bareng-bareng ini ibu-ibu video pembelajarannya seperti apa. Nanti kita upload ke YouTube ibu-ibu. Nah, di-upload di YouTube nanti kita juga akan ajari bagaimana menyetingnya ke YouTube supaya status video kita itu setelah di-upload ke YouTube itu tidak semua orang bisa melihat, tidak bisa semua orang ngetik di YouTube itu bisa melihat, nggak bisa kayak gitu karena kita sifatnya mau dijual ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau semua orang bisa melihat kursus kita di YouTube tanpa, nanti kita kan bisa tidak dapat ilmu kesebar, kita nggak dapat duit kan gitu. Nah ini kita akan atur bareng-bareng. Saya berbagi bagaimana sih mengatur supaya produk khusus kita yang kita upload di YouTube itu yang masuk platform itu nggak bisa diakses oleh orang lain kecuali yang membayar kan gitu. Ini nanti kita akan atur bareng-bareng. Kemudian setelah YouTube, kita link ke YouTube video yang pembelajaran kita nanti, kita akan ada dapat copy link ya. Nah nanti kita akan copy linknya ini linknya yang kita ambil dari YouTube yang kita upload tadi itu videonya akan kita masukkan ke platform. Nah, platformnya itu di Ayo Mengajar yang tadi sudah dikatakan Pak Nur ya. Kemudian juga bisa di-share ke yang lain tapi ini sifatnya adalah yang mau membayar ya tentunya seperti itu. Nanti mungkin dengan platform lain selain Ayo Mengajar tapi yang atau mungkin bisa ke Sisnaker, mungkin seperti bisa juga ke radang kursus tapi daring kursus tadi, atau mungkin ke sekolahmu atau mungkin ke manalah, terserah Bapak Ibu yang nanti sekiranya diminati dan memenuhi syarat administrasinya lembaganya, mau nggak aja. Itu ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Nah ini. Kemudian menyiapkan materi pembelajaran itu apa saja? Ini yang harus disiapkan Ibu-ibu ya dan Bapak-bapak. Siapkan materi pembelajaran kita. Nah, pembelajaran itu misalnya menjahit, semua itu ada pembelajaran pertama membuat pola, kemudian membuat desain untuk apa ya, saya nggak paham menjahit nih. Atau mungkin yang setir mobil itu pertama kali materinya lurus itu ya, atau pengenalan pertama tentang apa itu bagaimana operasional mobil kan bisa itu kita buat pembelajaran, semuanya bisa. Kemudian misalnya yang tata boga bagaimana kita materinya pertama misalnya pengenalan produk tertentu dengan membuat ya seperti itu ya. Nanti masing-masing ini tergantung dari jurusan kita masing-masing Ibu-ibu. Ada yang penjahit, setir mobil, yang tata boga, yang tata rias, mau enggak aja. Kemudian nanti kita tentukan dulu Ibu-ibu sebelum kita membuat video, kita tentukan dulu durasi pembelajaran itu kita akan buat berapa menit yang akan kita sampaikan ke untuk online ini berapa. Kalau yang sudah saya buat adalah durasinya adalah 45 menit, baik yang bisa dilihat di laptop itu ya atau maupun di handphone. Nah, itu nanti ada settingannya di mobile sama di website gitu. Nanti kita tentukan 45 menit itu sudah akumulasi semua baik pembuka, materi inti sama penutup Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Kemudian ini ya selanjutnya kita akan masuk ke ini. Siapkan sarana perekam video. Nah, ini teman-teman saya bercerita ya, modelnya ini saya cuma sempat kemarin menggunakan membeli itu loh tripod yang harganya 100.000 sama lightingnya itu 175.000, kemudian sama HP saya itu Vivo jelek itu sama beli perekaman itu ternyata nggak jadi dengan dengan kamera laptop juga bisa.
Nah, ini saya menggunakan yang sangat minim saja, nanti hasilnya kita share ke teman-teman. Jadi yang saya buat itu adalah menggunakan HP jadul Vivo saya sudah lemot, kemudian juga kameranya ada yang menggunakan kamera laptop, ada yang kamera saya beli cuma 115.000, ada tripodnya itu kemarin karena HP kameranya sudah cukup, saya nggak pakai tripod lighting lagi seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Nanti kita akan ajarin pakai apa gitu nanti seperti itu. Gitu ya. Lanjut, kita lanjutkan. Nah ini teman-teman untuk materi yang untuk video yang bisa kita upload untuk pembelajaran itu saya jujur aja menggunakan yang simpel-simpel yang ibu-ibu, bapak-bapak bisa menjalankan semuanya. Ibu-ibu kan punya Android ya. Siapa yang nggak punya Android zaman sekarang? Pasti punya semua, gitu. Nah, walaupun saya juga punya jadul-jadul juga. Nah, ini nanti kita untuk belajar membuat materi pembelajaran ini, Ibu-ibu, kita bisa menggunakan itu aplikasi yang sangat familiar, yang sangat mudah. Nanti dengan ibu-ibu yang sepuh-sepuh bisa nanti diajarin bagaimana membuat video pembelajaran itu dengan menggunakan HP-nya itu bisa sama laptop aja gitu. Jadi nanti yang harus disiapkan adalah animasi pembuka itu tidak wajib, itu sifatnya option. Kemudian ada video pembuka, ada video pembelajaran inti, animasi penutup juga option, dan ada thumbnail. Thumbnail itu apa Bapak Ibu? Jadi ibaratnya gini Bu, kalau di website ada landing page-nya. Nah, kalau thumbnail ini tampilan kayak buku tadi yang Pak Nur punya buku juga itu ada cover-nya itu loh. Jadi judul bukunya, itu cover-nya dari website kita, dari kursus kita itu biar orang tertarik ya, dikasih gambar yang bagus itu ya, itu yang menarik sehingga orang mata begitu ke YouTube atau kita dilihat siswa kita itu tidak kok gambarnya mau ngelikmen gitu ya, dibuat yang bagus. Nanti thumbnail ini kita ajarin bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan itu, saya pakainya Pencil Lab bisa, Canva bisa ya Ibu-ibu. Nanti kita ajari Canva yang gratis juga, free online juga, sama dengan Nightspace dan lain-lain. Software yang dipakai ini yang kita pakai, yang saya pakai sampai itu saya pakai KineMaster Ibu-ibu. Ini ada KineMaster, ada Premiere, ada Camtasia. Ini aplikasi lain. Nah, ini nanti saya juga kemarin memadukan ada Canva gitu ya. Nah, juga kalau untuk buat landing page ada Weebly, ada Nightspace. Tadi saya sudah sempat pakai Nightspace Pak Nur. Nah, Nightspace sudah saya ternyata asik juga gitu ya. Seperti itu. Nanti kita sebelum ini biar teman-teman nggak bingung, ini kita akan lihat hasilnya kayak apa gitu. Baik, kemudian apa sih yang harus kita langkah-langkah untuk mengunggah video ke pembelajaran kita tuh ke YouTube apa? Yang pertama buat akun di YouTube ya. Yang tentunya akun ini adalah akun lembaga kita. Gitu ya. Kalau saya yang saya pakai adalah lembaga Megatama. Ada upload video gabungan yang maksudnya gabungan itu adalah video yang siap dipasarkan. Yang artinya gabungan itu sudah ada animasi pemanisnya dengan animasi pembuka, materi inti, penutup, seperti itu. Dikasih video juga omongan kita, video pembukaan itu nggak apa-apa juga. Kemudian nanti atur setting video tadi yang supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain sembarangan, kalau supaya yang bisa melihat itu yang membayar ke kita. Ya sudah bayar, dia bisa melihat video kita. Nanti kita atur seperti itu biar kita dapat duit ya. Kemudian tampilkan video yang sudah diupload itu, kemudian dari itu kita copy link atau videonya itu nanti dimasukkan ke platform Ayo Mengajar gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini langkah-langkah yang digunakan untuk mengaitkan video pembelajaran tadi ke platform Ayo Ngajar tadi yang yang nanti kita akan lihatkan hasilnya kayak apa. Nah, pertama siapkan landing page. Nah, pakai Nightspace bisa, Weebly, Blogger gitu ya teman-teman. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian juga buat akun atau daftar registrasi ke platform Ayo Ngajar ini lewat program Gesit-nya. Jadi teman-teman untuk bisa masuk Ayo Ngajar ini, maka itu Ayo Ngajar masih di bawah programnya masuknya di Gesit Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur. Itu seperti itu. Kemudian pada dashboardnya Ayo Ngajar itu nanti kita setelah login ya, nanti kita menambahkan add new courses ya, add new course atau menambahkan kursus. Kemudian kita
setelah kita masuk ke menambah kursus baru yang akan kita tampilkan di platform, maka kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membuat judul kursus. Nah, kebetulan kursus saya kan itu Microsoft Office. Microsoft Office itu ada 3 section, ada tiga pokok bahasan gitu kalau orang guru-guru. Nah, setiap section itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, di dalam Word itu Microsoft Word ada lagi lesson, ada pembelajarannya Ibu-ibu, ada 7 lesson, Excel-nya 7, PowerPoint-nya 2. Nanti nanti diatur menjadi section lesson gitu ya. Nanti kita akan buat. Nanti kita membuat keterangan singkat tentang kursus atau deskripsi. Kemudian nanti juga akan menerangkan apa saja yang ada di dalam kursus. Misalnya kita menayangkan programnya, kursus kita itu adalah menjahit, maka pertama kali adalah pengenalan alat-alat menjahit, jarum, kemudian mesin obras atau mesin saya mungkin ibu-ibu lebih tahu tentang yang menjahit. Menerangkan tentang video pertama itu tentang materinya adalah membuat menu singkat, tatap muka. Ya, mungkin cara menerangkan pada video ini adalah menerangkan bagaimana membuat roti yang bola salju apa saja seperti itu. Nanti seperti menggambarkan isi daripada kursus di video itu apa. Nah, kategori kursus nanti ada kategorinya, ada komputer, nanti di Ayo Ngajar itu ada komputer, ada hampir semuanya yang di info kursus net itu sudah dimasukkan ya Pak Nur ya. Itu ada menjahit, ada menjahit, ada banyak sekali, nanti kita lihat ya di sana. Kemudian nanti levelnya, nah nanti Bapak Ibu harus tahu dulu pembelajaran kita yang kita upload itu level berapa, yang tahu ibu-ibu semua. Misalnya di jahit itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, monggo. Nanti yang tahu semuanya kembali ke Bapak Ibu yang tahu persis kursusnya. Dan bahasanya yang digunakan tentunya bahasa Indonesia. Tapi apakah boleh bahasa yang lain? Boleh juga, silakan gitu. Ya, lanjut ya. Kemudian ini memasukkan materi pembelajarannya pada kursus online. Nah, itu ya, ini yang sering banget. Langkah-langkahnya ini yang nanti kita akan praktekkan bareng. Mungkin kalau saat ini belum bisa praktek langsung, tapi mungkin lain kali saya akan ngajarin langkah-langkahnya ya Pak Nur. Tapi ini karena waktunya mepet sekali. Nah, ini langkah-langkah yang kita bisa masukkan ke Ayo Mengajar. Nanti setelah Bapak Ibu itu sudah bisa login di Ayo Ngajar, maka nanti klik menu kursus manager, nanti ketikkan judul kursus. Nah, ini klik kurikulum. Nah, ini kurikulum ini tadi disampaikan kayak ingin menentukan materinya itu ada berapa section sih, kita mau masukkan tuh berapa section, lesson-nya ada berapa gitu ya. Jadi misalnya kalau saya Microsoft Office, kurikulum Microsoft Office saya itu ada, maka di situ kita akan membentuk menampilkan kurikulum kita di situ. Tidak usah menggunakan standarnya kayak tadi kalau kita lihat di Kemdikbud kan banyak sekali harus, saya sendiri juga tadi sempat kalau ini simpel Bapak Ibu. Nanti kita ajari bareng-bareng ya, kita buat. Kemudian nanti klik add section. Nah, kemudian judul sectionnya, klik submit. Nah, itu simpel banget caranya, teman-teman. Ya. Kemudian nanti kalau menambah lesson, menambah pembelajaran, misalnya Office saya itu ada sectionnya Microsoft Word, maka lesson pertama adalah contohnya memperkenalkan aplikasi Microsoft Word. Di situ sambil memformat naskah, maka judulnya pengenalan aplikasi misalnya Microsoft Word. Nanti YouTube videonya itu kita klik next. Jadi nanti klik YouTube-nya itu, jadi video link-nya itu nanti terus kita klik next. Ini artinya kita menggunakan pembelajarannya itu menggunakan link YouTube. Nah, next, kemudian judulnya pembelajarannya apa, section-nya itu, kemudian tempelkan link videonya. Jadi yang kita sudah tampilkan di YouTube tadi, kita ambil, tempelkan linknya YouTube itu di sini, di section ini. Kemudian tentukan durasinya. Durasinya itu durasi di website sama durasi di mobile atau di Android mungkin bisa dibuat beda. Tetapi kalau saya dibuat sama. Kemarin saya buat 45. Rata-rata 45 sampai maksimal 47 saya. Tempelkan link YouTube itu ke aplikasi mobil ini juga. Kemudian durasinya juga dibuat sama.
kemudian klik add lesson. Nah, itu seperti itu. Itu nanti kita akan lihat hasilnya. Kemudian untuk bisa, nah ini ya, untuk bisa masuk ke platform supaya langsung cara calon member kita, calon peserta kita, kursus kita ini langsung ya kita bantu dengan landing page. Dan landing page nanti isinya langsung kita arahkan supaya bayar, daftar dan bayar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita langsung dapat duit. Nah, untungnya apa teman-teman? Satu kali membuat video pembelajaran ini, nanti masuk platform Ayo Ngajar, kita itu duduk di rumah sambil apa saja, itu kalau udah dipasarkan kan, kita tinggal masarkan, nanti kan banyak orang yang sudah bayar tanpa kita tahu ada yang WA kita, Bu, ini kayak kemarin ada yang beli, Bu, itu videonya bisa di-download itu. Nah, itu nanti kita kasih materinya adalah ada modul, kemudian latihannya bentuknya e-book yang kita kirim by emailnya mereka gitu. Itu teman-teman yang harus dipahami ya, untuk membuat kursus online di Ayo Mengajar ini tidak sulit, tapi ini memang dituntut untuk telaten ya, enggak sulit teman-teman. Dan nanti yang digunakan aplikasi bisa Weebly, bisa Nicespeed, Blogger dan lain-lain ya. Gitu. Jadi untuk membuat websitenya kita tidak usah mikir website dulu, pakai landing page seperti yang dikatakan Pak Nur tadi, kita pakai landing page. Nah, landing page itu bisa menggunakan Weebly, Nicespeed, bisa ini. Nah, teman-teman pilih yang mana, nanti kita akan coba contoh yang landing page seperti ini ya, seperti itu. Yang kita buat dari Weebly seperti ini gitu. Itu ya teman-teman yang bisa saya yang saya sampaikan. Kemudian ini saya akan tampilkan dulu, ini saya keluar dari materi ya teman-teman, tapi saya akan tampilkan mengenai ini Ayo Ngajar yang sudah saya online kan ya teman-teman ya, gitu. Jadi saya mau lihat dulu. Nah ini, jadi saya sudah masuk ke Ayo Ngajar, gitu. Bu Puryanti, kelihatannya share screen-nya nggak seluruhnya. Jadi nggak tampil. Oh ini ya, ini Ayo Ngajar ya. Sudah gimana ya? Ini di sudah stop dulu, Bu. Di stop dulu yang share screen yang lama, di stop dulu. Nanti iya. share screen yang baru. Oke, baik. Baik, saya share screen lagi ya untuk ini baik. Nah, ini untuk yang Ayo Ngajar, kita akan coba dulu ya untuk yang Ayo Ngajar. Nah, apakah bentar ya, ini baru. Apakah sudah kelihatan Ayo Ngajarnya teman-teman? Sudah Ayo Ngajar ada login belum ya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, teman-teman kalau kita masuk ayongajar.com itu ada ada menu ya, di situ ada dashboard-nya, itu di sini ada masuk daftar. Nah, karena saya sudah masuk menjadi salah satu istilahnya itu kemitraan di sini, kemitraan di Ayo Mengajar sebagai lembaganya sudah bermitra, maka di sini kita punya yang namanya username sama password. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita sudah punya username, email kita, password kita login. Nah, kita login. Nah, di sini kita akan bisa, benar ya, ini baru user nih, ya, ini. Kita login seperti ini. Nah, kita setelah masuk di dashboardnya Ayo Ngajar, kita masuk ke instruktur, teman-teman. Nah, ini ya, instruktur. Kita akan, nah itu, instruktur. Nah, nanti di instruktur ini kita kan instrukturnya kita ya yang login tadi pakai nama kita. Terus di sini ada masuknya di course manager teman-teman. Ya, course manager. Ini ya. Di course manager nanti diklik di course manajernya. Nah, di sini karena saya sudah berhasil membuat kursus Microsoft Office saya online, di sini di manajemen kursus saya sudah ada di sini. Baru satu pembelajaran, baru satu kursus yang saya online. Rencana saya ada desain grafis, ada web design, ada digital marketing nantinya. Tapi ini saya berani teman-teman saya ajak sini itu karena saya ini sudah berhasil
berhasil untuk me-online-kan kursus saya. Nah, teman-teman di sini setelah kita lihat di sini saya sudah berhasil untuk apa ini menaruh atau menempatkan gitu ya, atau kita sudah masukkan ke platform Ayo Ngajar dengan judul kursus saya adalah komputer Microsoft Office. Kita klik di sini produk kita gitu ya, seperti itu. Dan ini yang beli sudah ada, kita sudah ada penghasilan di situ, sudah ada yang kursus itu. Nah, di sini teman-teman, yang mungkin yang agak mungkin bikin teman-teman gimana sih caranya caranya membuat kursus online tuh susah apa enggak? Ternyata enggak susah. Nah, contohnya tadi judulnya kursus saya adalah Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office itu saya bagi menjadi 3 section. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini 3 section ini section pertama adalah Microsoft Word. Di dalamnya ada 7 pelajaran. 7 pembelajaran gitu ya, 7 pelajaran. Lesson kan pelajaran ya. 7 pelajaran. Di Excel tak buat ada 7, kemudian yang PowerPoint ada 2. Nah, masing-masing dari lesson saya ini tak buat itu durasinya durasinya mohon maaf ada yang masuk, durasinya ini 45 menit Bapak Ibu. Nah, disinilah kita akan mencoba bagaimana sih memasukkan video pembelajaran kita ini masuk ke sini, ke platformnya Ayo Mengajar ini gitu. Nah, coba ini ya, kita akan buka dulu di contoh di lesson saya, gitu ya. Jadi di sini ada perintah untuk nampilkan ini kita bisa melihat bagaimana untuk. Nah, di sini teman-teman, di sini yang paling penting yang mungkin teman-teman bingung itu di sini nih. Tapi saya yakin kalau kita nanti belajar bertahap, insya Allah ini mudah. Nah, di sini teman-teman, untuk materi kita masuk di lesson 2 di Microsoft Word itu lesson 2, judulnya mengatur format naskah ya, judul lessonnya itu. Atau kalau di sekolahan itu topik ya, apa pokok bahasan ya. Nah, ini jadi ini topiknya atau sub pokok bahasannya itu kita mengatur format naskah masih di sectionnya Microsoft Word. Nah, ini seperti pertemuan yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa menempelkan video pembelajaran yang kita buat, yang kita sudah upload di YouTube, ditempelkan di sini teman-teman. Nah, ini ditempelkan seperti ini teman-teman. Kemudian diatur durasinya. Durasinya di sini berapa? Ini durasinya adalah 45 menit. Saya rata-rata 45, tapi ada juga yang sampai 47 ya, tergantung dari materi yang kita sampaikan itu rata-rata seperti itu. Kemudian ini juga linknya dari YouTube tadi juga kita misalnya ada yang melihat kursus kita dari web, dari mobile, dari HP bisa juga di situ kita klik juga link yang dari YouTube yang kita upload di YouTube itu masuk sini. Durasinya juga kita buat di sini untuk ditampilkan atau dilihat di HP gitu ya. Nah, kemudian kita kalau yang belum pernah mengisi di sini bukan update lesson tetapi add lesson gitu ya. Karena ini saya nampilkan yang sudah saya isikan, tentunya ini akan muncul di butonnya ini update. Tetapi kalau pertama kali kita ngisi ini bukan update tapi add. Itu nambah ya, seperti itu. Seperti itu nggih, itu. Ini contoh cara ini gini Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya menjahit itu pertama kali mengenalkan perkenalan untuk bagaimana menjahit pertama kali. Topiknya adalah menjahit baju anak itu ya. Nah, itu topik sectionnya misalnya gitu, menjahit baju anak. Lesson 1 mengenalkan peralatan menjahit. Kita gitu. Nah, misalnya seperti itu. Di sini kita sediakan video untuk mengenalkan peralatan menjahit. Ada jarum, ada benang, ada apa-apa gitu, bisa divideokan teman-teman pembelajarannya, mengenalkan bagian-bagian dari menjahit busana anak gitu, misalnya seperti itu. Terus nanti di sini dibuatkan kayak tadi. Nah, misalnya berarti kita untuk di sini judulnya berarti mengenalkan produk menjahit, menjalankan program mengenalkan
busana anak gitu ya, atau perkenalan perlengkapan untuk kursus menjahit anak, baju anak. Di sini masih masuk baju anak. Nah ini YouTube-nya di sini, teman-teman nanti membuat YouTube tentang pengenalan peralatan pembuatan baju anak, misalnya gitu ya, diupload ke YouTube, taruh sini. Nah gitu. Kita taruh di sini linknya, kemudian diatur durasinya, kemudian juga apa ini teman-teman juga masukkan ke mobile, ke HP juga seperti ini sama. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tidak sulit bagi kita, asalkan kita sudah siapkan tadi materinya, kita sudah punya, videonya kita sediakan. Videonya tidak usah kita bayangkan bikin video itu angel, bikin video dulu memang saya sempat berpikir seperti itu. Jujur teman-teman saya tidak mudah juga untuk bisa memahami sampai sejauh ini. Saya juga tidak mudah karena belum ngerti ya platform itu seperti apa dulu, kok banyak yang sudah jadi orang-orang jadi apa ya, banyak ya, contohnya kita juga melihat teman-teman yang di Jawa Tengah sukses luar biasa jadi miliarder itu kan kita harusnya bisa ya, beliaunya bisa, teman-teman bisa, tentunya kita bisa gitu. Nah ini saya mau berbagi bareng-bareng, ayo teman-teman yang apa sekiranya mau membuat seperti ini, apa itu namanya kursus online itu bisa teman-teman. Nah nanti sekiranya teman-teman ada yang mungkin caranya gimana gitu, nanti di materi berikutnya kita tidak usah muluk-muluk sampai apa membuatnya ini kan agak sudah kompleks ya. Nanti kita belajar dulu pertama membuat video pakai HP gitu, video pembelajaran itu pakai HP gitu. Membuat video pakai HP bagaimana, apa caranya seperti itu. Pertama seperti itu sampai terbentuk kursus online ini Bapak Ibu. Gitu. Saya ingin nanti kita kelanjutannya dari yang kita kenalkan ini, nanti kita akan belajar bagaimana membuat video itu dari YouTube, dari HP kita. Jika merekam pembelajarannya itu nanti sampai kita jadikan satu video gabungan yang diupload ke YouTube terus dimasukkan ke platform seperti ini. Nah nanti kita bareng-bareng ke depannya akan berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini teman-teman yang sudah saya buat, kita masukkan di platform Ayo Ngajar, dan dari hasil ini sudah ada kemarin itu ceritanya saya ngebut karena jujur aja itu waktu itu saya sudah share, kemudian saya ada yang sudah beli tapi saya belum selesai membuat materinya. Jadi waktu mau masuk materi itu, Bu ini materinya yang ini belum ada videonya. Oh iya Mas, bentar ya gitu. Cepat ya, jadi seperti itu. Jadi terlalu cepat diambil dibeli. Jadi saya belum selesai sudah saya share di sini di Ayo Ngajar ini ternyata sudah ada peminatnya gitu. Jadi saya kaget juga, waduh ngebut juga harus menyelesaikan itu teman-teman. Ya alhamdulillah akhirnya kita selesai gitu. Nah itu teman-teman. Ini ya teman-teman mengenai platform kita yang nanti teman-teman bisa membuatnya semuanya. Nah dan itu tidak mudah, tidak susah karena ada kemauan. Nanti kita gunakan videonya yang tidak usah yang mahal-mahal, enggak, kita gunakan HP jadul kita bisa juga. Saya pakai yang jadul, pakai kamera laptop bisa gitu. Atau nanti ada pakai tripod yang murah itu, ada pakai HP itu bisa direkam juga gitu ya teman-teman. Ini ada ad section, lesson, nanti juga bisa nambah kuis. Kuis itu pertanyaan teman-teman yang nanti digunakan untuk tugas ke anak-anak kita bisa kuis. Nah, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Ini mengenai platform ya. Ini saya tutup dulu ya teman-teman. Kita akan buka yang lain ya. Oke, gitu. Itu tentang di platformnya. Saya akan share screen lagi tentang bagaimana kita membuat ini ya. Landing page tadi ya Pak ya. Kalau nggak salah tadi landing page ya. Itu ya. Landing page itu bentar ya, saya akan menampilkan video contoh ini ya, video contoh yang kita buat itu ya, video contoh yang kita buat yang itu bisa digunakan untuk ini teman-teman, untuk ini, bentar ya. Nah ini, saya punya contoh ini video yang saya upload tadi ke mana tadi? Video yang saya buat ini, pembelajaran itu di latihan 2, materinya Microsoft Word latihan 2 yang sudah saya masukkan ke platform tadi, yang saya sempat
menampilkan YouTube-nya tadi ya teman-teman. Itu. Jadi saya sampaikan contoh pembelajaran yang saya buat ya teman-teman. Ini apa namanya? Ada suaranya nggak teman-teman? Nah ini ada tampilannya ya teman-teman. Ya kan? Nah ini dipraktekkan ya teman-teman, ini akan menyenangkan sekali dan ini akan cepat sekali teman-teman. Ini contoh. Nah, kalau pakai track bisa nggak? Bisa. Nah ini contoh video kalau kita lihat video yang kita kita buat. Nah, seperti ini. Bu, sepertinya nggak tampil, Bu. Videonya nggak tampil. Videonya. Gimana, Pak? Videonya Ibu tampilkan tapi nggak kelihatan. Oh, videonya nggak kelihatan. Ini sudah tampil. Gitu. Sudah tampil belum, Pak? Belum. Mungkin Ibu di stop dulu, saya screen nanti di screen ulang. Oh ya. Bentar. Latihan 2. Belum tampil. Tampil belum videonya? Belum. Oh gitu ya. Bentar. Terus Belum. screen. Ya. Naskah itu dibuat formatnya seperti yang kita ajarkan hari ini, teman-teman, yang kita pelajari. Bentar, ini saya coba. Dibuat warnanya yang warna-warni dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Sama masih seperti tadi. Masih seperti tadi. Bun, videonya dinyalain dulu. Masih seperti tadi. Halo? Ini masih ini seperti keluar tadi. belum ya yang ini? Masih seperti tadi. Oh, masih loading ya, Bu ya? Bu Priyanti masih loading ya? Lama ya loadingnya. Oh, masih menunggu ya? Kita buat yang 16. Gede ya kayak. Baik ya. Sudah sampai belum videonya, Pak? Ini gede soal. Belum. Jadi Ibu pada saat saya screen pilih yang all saja, Bu. Kalau all itu jadi yang ditampilkan seluruh layar. Gimana Pak? Bentar, ini Jadi tuh. pada saat share screen, Ibu bisa pilih yang screen-nya jangan per window, tapi langsung di pojok kiri atas, langsung diklik saja. Bentar, gimana Pak? Yang ini saya nampilkan videonya terlalu gede. Ya, Halo? ya. Ibu pilih yang share screen yang paling pojok kiri atas itu aja. Oh gitu ya. Share screen. Yang mana? Yang ini? Pojok. Pojok kiri paling atas, ya. Bentar Pak. Saya mau nampilkan video yang saya buat tadi, tapi ternyata itu kan gede banget Pak filenya ya Pak, gitu. Di komputer muter. Iya, itu nggak bisa ya Bu ya, terlalu besar. Gitu. Bentar. Itu di situ bisa muter Mbak? Bisa, di sini jalan, makanya di situ belum tertampil ya, gitu ya. Belum. Oh, gitu, bentar. Jadi ini terlalu mungkin filenya terlalu Dalam sayang. Gimana sayang? Tapi nanti kita akan buat satu video yang nantinya bahwa maksud saya gini, ini kan memang agak gede karena durasinya itu 45 menit Ibu. Jadi ini agak besar videonya. Jadi ini video ini yang sudah saya berhasil tampilkan di platform mengajar itu. Ayo Ngajar ini sudah dibeli oleh salah satu ibaratnya oleh customer. Nah, nanti kita akan membuat video ini, nanti latihannya kita tidak akan gede-gede kayak gini, Bu. Tapi kita akan buat aja durasinya 15 menit saja. Supaya nanti cepat banget cepat untuk cepat untuk menguploadnya ke YouTube maupun pembuatan dari HP kita. Ini karena kemarin durasinya 45 menit, ini gede, jadi nanti untuk latihannya ke depan kita akan buat durasinya pembelajarannya 15 menit, baik yang untuk
materi pembuka, materi inti, sama materi penutup. Kan Seperti itu. Ya. 6 ya 17. Mungkin Ya. Ibu bisa tampilkan login siswa, Bu, sehingga Oh ya. bisa Oh ya. tampilkan video. Baik. Login siswa ya Pak. Baik. Ya. Apa Pak tadi yang passwordnya saya lupa Pak Nur. Oh ya, sebentar. Saya tadi saya agak ingat dikit. Coba ini saya tak log out dulu ya Pak. Ya, sebentar lagi habis. Ini sebentar ya. Ini kita login dulu, ayo ngajar yang ada pengguna dari kita ya. Ini saya masih Yoga Adikusuma itu Bu ya. Ya, baik Yoga yang beli produk saya ini Yoga Adikusuma 77. Nah, itu ya kemarin. Tuh, Genko apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Lupa. Genco. Genco FCF. Dah. Ya. Nah, ini kita login dari tempatnya siswa yang beli online kita. Jadi nah ini nih. Nah, ini. Jadi dari yang ini, dari produk kita yang online tadi sudah bisa dibeli oleh Mas Yoga. Ini ya, namanya Mas Yoga Adikusuma. Nah, gitu ya. Dia sudah membeli produk saya. Waktu itu saya belum jadi. Jadi ini itu setengah jadi ya Pak Nur. Setengah jadi saya langsung nekat aja ngupload. Ternyata belum jadi sudah ada yang beli gitu loh. Jadi saya kemarin sempat ngebut gitu. Nah, ini Mas Yoga adalah salah satu yang membeli produk kursus online saya yang sudah saya masukkan ke Ayo Ngajar tadi. Nah, di sini kita akan lihat di saat saya login sebagai siapa ini? Yoga, pembeli produk saya, produknya dari produknya Megatama gitu, seperti itu. Apa yang kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sini Yoga ini sudah bisa sudah bisa menggunakan produk saya. Nah, dengan cara itu di situ ada Microsoft Office. Nah, di situ saya sebagai Yoga itu bisa menikmati menikmati produk saya nih yang sudah saya masukkan platformnya, platformnya daripada punyanya tempatnya Ayo Ngajar. Nah, di sini materi-materi yang pertama ini adalah Laten 1 Microsoft Word. Nah, ini thumbnailnya. Thumbnail itu seperti ini, Ibu. Maaf ya, saya narsis ini. Sudah ada wajah saya semuanya. Maaf ya, saya narsis. Ini tuh thumbnail itu ya kayak gini, Ibu, supaya orang itu tidak bosan. Nah, biar tertarik. Ini apa tuh yang didol itu gitu ya. Jadi ini Laten 1 Microsoft Word. Itu ada dia langsung bisa menikmati di sini. Itu ya. Maaf Mbak Yanti, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oh iya, baik. Saya nampilkan satu pembelajaran ya. Bisa dilihat nggak ya kalau ini, Pak? Bisa. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan kami dari Lembaga Pelatihan Megatama. Selamat bergabung di pembelajaran online kami. Semoga teman-teman yang bergabung di sini akan bisa menerima manfaat dari pembelajaran kami. Nah, perlu kami sampaikan bahwa teman-teman nanti dalam pembelajaran Microsoft Office secara online ini, teman-teman akan mendapatkan ya teman-teman, saya langsung aja saya percepat ya karena waktunya ini yang kita bisa saya sebagai Yoga jadi saya sebagai siswa belajar dari materi yang saya beli dari Megatama. Nah, itu. Nah, seperti ini ya. Ada di program Megatama. Nah, ini kita ada materi pembelajarannya sudah kita lewati aja. Nah, itu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kedua. Nah, ini pelajaran yang kedua. Berarti ini lesson yang kedua yang kita siapkan. Itu. Berarti video yang kedua itu sampai dia akan melihat materinya itu lewat video ini. Dan video ini tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali yang bayar ke kita, itu teman-teman. Nah, inilah contoh ini kita menjual produk kita. Seperti ini. Ini yang latihan 2 tadi yang nggak sempat tadi di mana tadi? Ini akan kelihatan. Nah, ini latihan 2 ya.
Nah, ini video tadi yang tampil depan tadi animasi awal. Ini video pembukaan, terus nanti ada nah, ini video pembukaan, ini pakai ya ini langsung latihannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Gitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan materinya hari ini. Besok kita akan ajari langkah-langkah sampai membentuk ini bagaimana dengan HP jadul kita gitu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Yanti. Pastinya teman-teman masih penasaran nih, masih butuh ilmu-ilmu yang lain ya, sehingga nanti ada webinar berkelanjutan ya Mbak. Kita tunggu saja nanti kapan akan dilanjut untuk webinarnya ya. Kemudian masih ada waktu sebentar, mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, boleh lewat chat di room ini atau melalui raise hand. Silakan. Ada? Apakah ada? Faizin, Jineka, yang raise hand, Bu. J, monggo. Untuk pertanyaan ditujukan kepada siapa, Bapak? Baik, wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak Muhammad Nur dan Mbak Yanti, ya. Saya ini tidak tanya, tapi mau memberi voice dulu kaitan dengan logo Jineka yang terpasang itu kan ngasih cashback 1 juta itu. Oh iya, tadi belum disampaikan. Miskomunikasi. Silakan Pak. Ya, silakan. Sekarang waktunya Pak Faizin, dikasih waktu, monggo. Iya, 1 detik aja selesai. Intinya kebetulan di depan bengkel saya ada pos penjualan Honda, tenda Honda di depan bengkel saya. 1 September kemarin. Nah, ini mumpung masih ada kesempatan, silakan dimanfaatkan. Dah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi bagi sahabat semuanya yang ada keperluan untuk membeli motor Honda, ini dapat diskon 1 juta kalau pembelian ke Pak siapa? Pak Faizin ya. Begitu. Silakan. Itu ya, presensinya baik. Ya, presensinya sudah saya kirim ya teman-teman untuk dapatkan sertifikat dari kita ya. Gitu. Untuk sertifikat nanti diberikan ya lewat grup WA, nanti diberikan linknya. Tapi syaratnya sudah mengisi absensi ya Bapak Ibu. Ya, absensinya sudah saya share di chat, Bapak Ibu bisa ngisi di chatnya itu untuk dapatkan sertifikat dari kami, dan nanti sertifikat bisa di-download dari Ayo Mengajar ya Pak ya. Gitu ya. Silakan, ini ada pertanyaan dari Pak Bukiro. Monggo. Baik, selamat sore. Saya sudah kedengaran suara saya, Bu? Ya. Bisa. Ya. Saya hanya ingin menyoroti, di situ kan pakainya link YouTube ya. Nanti walaupun itu di YouTube-nya dibuat privat. Caranya absennya Pak. Saya masuk suaranya. Di sini. Link YouTube-nya ini. Gimana Pak? Diulangi ya. Di sini. Iya. Mohon Ibu Sumarti seperti Udemy ya. Itu diklik kanan, view Paxos itu tidak muncul link YouTube-nya. Nah, kalau yang miliknya Hipki ini di kanan kelihatan link YouTube-nya itu. Jangan. Yang sudah dibuka. Ini kan nanti bisa di-download videonya, terus bisa di-share linknya. Gitu. Mungkin yang beli 1, terus yang lain cukup dapat linknya dari yang beli itu gitu. Ya. Ini nanti urusannya Pak Nur Akbar yang safety-nya ya Pak. Bukan. Ya. Bisa dibantu jawab? Iya, monggo Pak Nur. Pak Nur aja yang jawab. Ya, itu pastinya Pak Nur yang jawab.
Baik, tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Pak Bukirom. Oh, Pak Bukirom ya. Baik, Pak Bukirom. Jadi begini, Pak, kenapa kita menggunakan YouTube gitu ya? Sebetulnya YouTube itu ada ada 3 settingan. Satu settingan publik yang bisa dicari melalui platform YouTube. Yang kedua dia semi public ya, semi private. Dia nggak bisa dicari di YouTube, tetapi dia selama link itu bisa didapat, maka dia bisa akses gitu. Jadi disembunyikan, di hidden, tetapi tidak dikunci. Ada juga yang private. Private itu dia harus login dengan email yang diundang, gitu ya, di invite. Nah itu jadi 3 settingan itu disediakan oleh YouTube. Nah artinya kita bisa memanfaatkan 3 fungsi ini dari yang diberikan oleh YouTube. Kenapa kita menggunakan YouTube? Karena bisa dibayangkan Bapak Ibu, itu kalau kita mau menyewa server atau hosting untuk menyimpan video, itu membutuhkan space yang sangat besar sekali. Bayangkan saja satu video saja kita bisa menyimpan rata-rata bisa sampai 50 mega misalkan. Kalau ada 10 video udah membutuhkan 500 mega. Belum lagi yang mungkin yang durasinya cukup panjang, yang bergiga-giga, maka itu membutuhkan server yang cukup besar. Nah, untuk itu, kenapa kita membutuhkan sebuah platform yang free, yang gratisan, ya, tetapi masih bisa kita gunakan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan YouTube, kita bisa bebas untuk mengupload seberapa besar pun video. Seberapapun besarnya, seberapa lamanya durasi, kita bisa bebas. Nah, dari sinilah kita bisa memanfaatkan setidaknya untuk mengakses video tersebut tidak melalui YouTube, gitu ya. Karena orang awam pasti kan mereka nyarinya di YouTube ya untuk mencari materi bahan ajar. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan settingan yang semi private atau bisa juga yang pakai private. Private itu adalah orang yang sudah diberikan izin oleh si pemilik akun, ya, sehingga dia baru bisa kalau dia sudah di-invite. Nah ini bebas nih, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 teknik ini. Apakah menggunakan teknik semi private atau menggunakan invite? Nah ini bisa juga diterapkan seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan private, ini akan menyulitkan si pesertanya dan menyulitkan Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena setiap member yang daftar, Bapak Ibu harus meng-invite. Artinya ada pekerjaan di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu cukup menggunakan yang semi private, setidaknya video itu tidak bisa dicari di YouTube, tetapi masih bisa dibuka YouTube itu hanya pada saat dia login di Ayo Ngajar, salah satu platformnya, misalkan seperti itu. Nah, ini sih alasannya begitu ya Bapak Ibu ya. Karena yang pertama murah meriah, kita sudah bisa buka kursus online, dan itu juga sebetulnya kita hidden, tidak di sembarang orang buka, kecuali memang orang itu iseng mau disimpan linknya lalu dibagi-bagi. Tapi saya pikir ini berkaitan dengan etika. Jadi hampir jarang ya ada peserta yang mereka juga harus menghargai gitu ya. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa pakai strategi. Strateginya itu dengan bobot. Bobot video sekian persen, misalkan bobot sekian persennya pakai webinar misalkan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan strategi itu. Tidak semua ilmu itu diperoleh dari YouTube, dari materi tutorial. Tetapi sebagiannya dia harus ngikutin juga materi dari webinar misalkan. Jadi ada pembagian bobot-bobotnya. Mungkin begitu Pak Bukirom. Semoga membantu. Ada lagi Bu Ani? Oke, waktunya sudah sore. Ini terima kasih sekali. Ada pertanyaan di room chat cukup banyak. Ada menanyakan nomor WA Pak Nur, kemudian ingin ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bertahan sampai menanyakan pertanyaan. Tentunya nanti kita akan bertahap ya. Ada lagi tentunya. Baik teman-teman, karena waktunya juga sudah cukup malam nih, udah mau maghrib. Bisa kita ambil kesimpulan nih webinar kita pada sore hari ini, yaitu pentingnya kita memanfaatkan teknologi terlebih di masa saat ini. Yang pertama,
tidak butuh modal banyak ya. Kemudian target marketing lebih luas tentunya, kemudian berbagi penghasilan dengan siapa saja dan di mana saja. Kemudian penjualan dilakukan dengan cepat. Kemudian kursus online adalah memerlukan bahan ajar yang diakses dengan mudah. Dan tentunya kursus online dipahami dulu caranya membuat melalui ayomengajar.com. Gratis dan mudah, dan bisa dilakukan oleh siapa saja melalui HP atau laptop. Dan siapkan materi, tentukan durasi, siapkan sarananya. Itu kesimpulan pada webinar sore hari ini. Kita tunggu webinar selanjutnya, dan sertifikat bisa diunduh melalui aplikasi ayomengajar.com. Bagaimana Bu Yanti? Pak Nur, yang apa itu lupa untuk foto bareng. Oh, foto bareng. Ya, sebelum kita buka semuanya videonya. Pak Nur, tolong ya. Iya, bisa. Tapi kita ada closing statement perlu atau bagaimana? Ya, saya mungkin ada Pak Nur dulu. Baik. Ya. Silakan dari Bu Purianti dulu aja. Oh, ya. Baik teman-teman, maaf tadi teman-teman saya materinya sudah ngebut ngomongnya, tapi masih juga kurang waktunya. Nah, karena tadi saya mau masuk ke landing page, bagaimana sampai membuat landing page itu sebetulnya, tapi waktunya nggak cukup. Nah, harapan saya ke depannya kita schedulekan lagi ya teman-teman, untuk membuat landing video yang pakai HP Android. Itu nanti kita bareng-bareng ya gitu. Senggap ya Bu Lydia gitu. Nah, siap. Yang ibu-ibu yang sepo-sepo ayo nanti pakai semangat. Android. Ya nanti kita ajari bagaimana caranya. Itu video saya juga jelek-jelek karena apa? Biar teman-teman tahu jelek wes untuk duit gitu loh, apalagi yang bagus ya gitu. Ya, Bu Sumarti ini sepuh. Betul ya, Ibu sepuh tetapi tetap semangat ya. Ya, kita bisa ya lanjut ke schedule berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita monggo Pak Nur katanya. Ya, baik. Bu Anik, terima kasih atas waktunya. Closing statement dari saya, Bapak Ibu semuanya. Jadi tetap semangat untuk terus belajar dan meningkatkan lembaga go nasional, bahkan bisa menjadi go internasional. Tentunya Bapak Ibu membutuhkan tangan-tangan orang lain untuk memasarkan produk Bapak Ibu, maka insya Allah dengan platform yang kami sediakan ini ya, yang terintegrasi dengan GoHipki, dengan Ayo Ngajar, dengan mna.ly, itu semua terintegrasi dan bahkan kita akan persiapkan untuk integrasi dengan sistem yang lainnya. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan dan memajukan lembaga kursus Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita foto bareng Bapak Ibu. Ya. Bareng dulu ya. Baik Ibu. Slide 1 ya, semua ke kamera. Sudah siap? Slide 1 semuanya. Ya. Kita nggak tahu ya Bu, slide 1, 2, 3 semuanya ke kamera ya. Slide 1, 2, 3. Ya. Ya. 1 udah saya simpan, nanti slide 2 lagi. Slide 2 nih banyak yang nggak keluar nih videonya nih. Slide 2 banyak yang belum muncul. Baik, saya screen lagi. Slide 3. Kemudian slide terakhir, slide 4. Luar biasa ya. Pada sore hari ini sudah dihadiri oleh hampir sudah sore ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, teman-teman tentunya banyak kekurangan. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih Bu Nanti komunikasi di grup ya Bapak Ibu ya. Ada yang kurang jelas silakan ya di grup WA ya. Bisa ya nanti ya. Jangan ada yang live. Jadi supaya bisa dapat informasi webinar lanjutan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, selamat beraktivitas. Selamat Istirahat sore, ini ya, istirahat. Bu Ya, Yani, Assalamualaikum. Mbak Yani. Mohon maaf, tidak ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.